Kita bakal melihat ini game terakhir di Erangel. 16 tim terbaik memperebutkan hari terakhir ini ya. Hari pertama ini, game terakhir. Sekali, let's go teman-teman. Kita menuju ke Erangel. Hashtag Indo Pride-nya, hashtag BTRWin, dan hashtag Rising Wolf terus di-spam di live chat-nya. Iya. Wah, match 6 dengan garis pesawat dari Quarry menuju ke Stolber. Ya, dan kita bakal lihat kali ini juga dengan ada pesawat yang cukup fair. Harusnya semua tim cukup dipermudah untuk mereka turun di awal-awal permainan. Sementara overall ranking kita bakal lihat DA di posisi 1, 2 RQ, 3 Navi, 4 TS, 5 ada 4AM, PW88, NV, XQF, ASL, TS, JKP, Aero, A1, Zeus, Alpha, Footballist dan juga BTR. Ya betul, aduh kita bakal melihat sih harusnya ini BTR harusnya bisa comeback ya. Dengan poin yang masih cukup jauh di hashtag 16. Dan sementara untuk Aerowolf pun bermain dengan stabil. Ada banyak tim yang masih sama poinnya. Tapi kelas Digital Athletics bermain dengan stabil banget. Diam-diam, stabil, konsisten untuk di hari pertama. Ini masih hari pertama teman-teman, jangan lupa ya. Betul, ini masih hari pertama, masih panjang banget perjalanannya dan pastinya apapun hasil hari pertama kita doakan bersama juga bahwa tim Indonesia bisa semakin maksimal lagi di 3 hari setelah yang ini ya. Ya betul, mereka harusnya bakal ngeriset, mencari kesalahan juga evaluasi-evaluasi yang bakal bisa diperbaiki di keesokan harinya. Dan sementara kalau kita lihat Footballist kayaknya pindah dari Novo, mereka nggak ngambil area Novo, circle-nya udah mulai terlihat juga kali ini. Tim Secret akan mengambil di area yang sama, Rumah Air juga, Gorgopol. Ada 3 tim yang nggak bakal ngambil area Gorgopol, PW88, Zeus, dan juga Navi. Kita bakal lihat juga beberapa tim tampaknya sudah mulai berdempetan dengan tim-tim lain dan mungkin kita bakal melihat beberapa clash ketika sudah mulai rotasi menuju ke bagian kota-kota mereka masing-masing seperti KP dan juga BTR yang mungkin clash ketika lagi menuju ke bagian Milta dan juga ujung dari farm. Ya betul sekali, apalagi kalau kita lihat dengan garis pesawat yang seperti itu berada di kiri, circle di kanan, jadi penumpukan akan kemungkinan terjadi dari alur arah jam 12 sampai arah jam 9. Tapi kita lihat ya, akankah ada tim-tim yang mengambil jalur out of the box seperti 4AM biasanya selalu menghindari keramaian atau tidak? Karena kali ini kalau Aerowolf sendiri pun sudah mulai looting vehicle di hourly. Betul. Wih. Wah, waduh. hampir ditabrak. Frozen masih berputerin juga tapi tampaknya TSJ nggak mau berlama-lama. Karena sudah ada punya tembakan juga Kengzo di belakang yang langsung memberikan covering fire. Tapi Frozen menghindari tembakan yang dilontarkan, langsung menghindari fight dan bakal selamat untuk sementara waktu ini kecuali Kengzo datang dan oh my god, ditabrak langsung kali ini dan di follow up lagi. Double tabrakan memulangkan Frozen ke arah lobby. Ya betul, bahkan di sisi lain Nova pun juga sudah mulai terculik satu player oleh ASL. Wah gila, early udah terculik 2 orang, satu untuk satu tim masing-masing. Tapi tadi tabrak gaming yang GG ya. Betul, tabrak gamingnya gigi banget tadi ya. Jadi GG gaming nggak? GG gaming dong. GG gaming nggak guys? Wah itu udah bener-bener frozen ya, literally frozen. Di tengah-tengah nggak bisa kemana-mana. Backup temennya juga terlalu jauh, jadi mau gimana pun juga harus direlakan di early fight kali ini. Iya, kita bakal lihat juga dari seorang Kengzo bakal looting lagi di daerah, zaman dulu dibilangnya Gudang Biru ya. Sekarang dibilangnya apa nih? Apa ya? Mantan Gudang Biru. Soalnya biasanya ngasih istilah-istilah gitu biasanya komunitas. Iya. Komunitas itu yang lebih kreatif gitu biasanya. Boleh guys, itu nama barunya apa nih? Karena kan dulu namanya Gudang Biru, karena ya itu Gudang Biru gitu kan. Iya, literally ya. Literally. Sekarang tuh apa kan guys namanya? Namanya kira-kira? Iya. Kaget gue, lagi ngomongin gudang tiba-tiba muncul salah satu pemain yang cukup bersinar ya. Dari tim yang lagi memuncaki klasemen itu DA Silas kali ini dengan 1681 damage, 12 kill dan juga longest distance killnya 268. Ya, ini bagus banget ya untuk hari pertama. Ini prestasi yang cukup bagus untuk Clash Digital Athletics juga. Melihat tadi mereka berada di posisi paling atas dengan poin 60 dan Silas pun menjadi salah satu top fragger, top 3 fragger. Paling pertama malah dari top 3 fragger tadi ya. Sementara ini gitu kan. Sementara. Tapi memang gue melihat DA ya, kalau kita sedikit flashback ke bisa bilang regular season ya. Mereka bermain dengan sangat agresif. Salah satu tim yang paling galak kalau masalah fight. Dan memang stabil. Tapi mereka bisa dibilang kurang di bagian-bagian akhir dari liganya mereka kurang bermain dengan baik. Sehingga nggak masuk ke dalam top 3 gitu. Tapi di Grand Final kali ini mereka menunjukkan bahwa style mereka nggak berubah. Hanya lebih dipoles lagi. Bermain galaknya,
agresifnya, PD-nya mereka tuh makin dipoles. Sehingga sekarang mereka terlihat semakin galak lagi di Grand Final. Benar, mungkin juga ada faktor karena regular season itu kan panjang ya, 4 minggu. Nah kalau ini kan dipadetin lagi, jadinya emang lebih berasa aja gitu untuk Clash Digital Athletics. Cocok gitu permainan mereka untuk sistem yang seperti ini. Betul, nah kita bakal lihat juga dari permainan tim A1, Severny tanpa diganggu, santuy aja mainnya, looting-looting sampai ya cukup lootingan mereka. Dan 4AM juga di Yesnaya sendirian punya 4AM. Ya. Jadi mereka bakal looting dengan sangat puas sehingga mereka lengkap semua peralatan mereka. Dan Eriki dengan gaya main mereka biasa, 5 menit udah keluar dari area Pochinki, sudah mulai melihat pergerakan dari tim Alpha 7 yang lagi memperebutkan area perbukitan juga. Betul sekali. Seorang diri saja Alpha 7 Lau, tapi kayaknya masih belum terspot. Bahkan Mafioso yang open fire terlebih dahulu menuju ke tim RRQ. Betul, dan kita bakal lihat seorang Mafioso masih mengunci juga pergerakan tim RRQ, tapi sedikit jauh ya. Masih jauh karena juga yang mereka punya utilitasnya nih masih red dot ya. Red dot tadi dengan AKM juga hanya sedikit pressuring juga. Seenggaknya memberikan info kepada RRQ kalau misalkan kalian tuh nggak sendirian loh di bukit itu. Masih ada Alpha 7 juga di area lower ground, masih bisa diganggu. RRQ kayaknya nggak bisa tenang kalau misalkan mau menghuni bukit tersebut. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim KP. Pelan-pelan mulai KP lagi dari tim Alpha 7 mulai mengunci pergerakan tim RRQ sehingga mereka pindah posisi kali ini. Dan RRQ Athena kita musuh pindah dan muter mobilnya. Tapi gue gak tahu nih apakah keputusan mereka terpindah benar atau enggak karena BTR tepat di depan mereka kali ini ya. Dan mereka masuk mulai ke area kekuasaannya BTR di daerah farm kali ini dan tampaknya benar saja D2E ke take down tapi bukan dari BTR tapi dari tim lain kali ini. Tembakan yang langsung menuju dari samping dari tim Nova XQF. Yap, betul. Akan berusaha di confirm kill pastinya dari Order. Masih berusaha untuk melakukan tap terus-menerus, setup smoke, dan bahkan mobilnya nggak bisa menyelamatkan D2E. Betul. Kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim RRQ langsung masuk dalam rumah, menjaga posisi mereka dan bermain dalam compound saja. Sedangkan dari tim Nova XQF sudah masuk dalam compound mereka juga, sudah parkir mobil dan coba menjaga mobilnya hingga tidak dipecahkan oleh tim-tim lain. Di lain sisi, kita pindah sedikit ke arah tim DA, tim yang lagi memuncaki klasmen. Mereka mengambil perbukitan dekat daerah rumah 12 dan langsung menjaga area-area sekitarnya. Ya, betul sekali. 5 menit, hampir seluruh tim langsung bergerak ke checkpoint masing-masing. Bahkan ada beberapa tim yang udah diambil duluan checkpointnya. Kayak tadi RRQ bertemu dengan Alpha 7, jadi mereka harus berpindah. Tapi kepindahan mereka malah membuahkan hasil yang tidak terlalu manis. Karena harus kehilangan satu player. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Clash Digital Athletics, wow. Ini satu jalur rotasi sih. Tapi Raze kayaknya bakal ngerem dulu di belakang Shake kali ini. Berusaha untuk mantau-mantau pergerakan dari Footballist. Bahkan open fire menuju ke arah Raum. Betul, kita bakal kalian spray down dari seorang Raze menuju ke bagian Raum. Tapi belum mengenai targetnya, bahkan belum sampai memberikan damage sedikit pun ya ke arah Raum. Pindah ke arah 4AM, mereka sudah keluar dari area Yesnaya, sudah memasuki beberapa kompon-kompon di luar area dan cukup berdekatan dengan tim TSJ. Dengan zona seperti ini harusnya zona pertama langsung pada nabrak ke arah tengah, apalagi terutama bagian-bagian dari perbukitan yang dikuasai oleh RQ sebelumnya. Ya, betul sekali. Udah mulai padat banget, sangat padat bahkan. Dan kalau kalian lihat di minimap, itu Aerowolf gendut banget loh. Enak banget, dia bisa nguasain Sovnovka Military Base dan Novorepnoye. Kosong. Betul. Langsung kosong semua dan bakal diisi langsung oleh tim A1 kali ini. Dan lain sisi, tim PW88 sedang rotasi kali ini ya. Iya, PW88 sedang rotasi tadi. Nah, kita bakal kali ini juga pelan-pelan bergerak menuju ke arah dari center zone-nya. Tapi sementara kalau kita perhatikan juga cukup pasif ya permainan kali ini, dimana hanya baru 3 orang di belakang ke arah lobby dan belum ada tim yang clash full head on head kali ini ya. Ya, dan lagi-lagi ini mulai terlihat juga ini top fragger juga ya dari PW88 Ice. Udah 10 kill dia. Iya. Tadi Silas 12. Silas 12, betul. Iya. Ice ini yang memiliki total 10 kill dan kita bakal lihat juga dari PW88 terus menerobos area zona. Betul. Bener A1 Jel? Kenapa? Gue sebut A1 tadi. Tadi gue bahas Aerowolf yang di bawah. Oh Pulau enggak, Selatan. gue sebut Yesnaya tadi. Oh, iya. Wah, udah malam. Udah malam. Ini WIB, waktu Indonesia berpikir. Iya benar. Oh, sama-sama A ya. Iya. Jadi kayak mirip-mirip dan kita kira orang yang sama. Iya, Tapi ternyata kita lihat 4AM sudah mulai mantau-mantau. ya. Kalau jam 3 pagi tuh ini waktu Indonesia overthinking. Nah ya, kalau 4AM? Kalau 4AM masih lanjut waktu Indonesia overthinking. Jam 5 pagi bolehnya. Oh iya. Jam 5 pagi udah harus subuh. Kayaknya 4AM jago karena suka overthinking ya. Enggak, mereka begadang nge-push sampai jam 4 pagi. Oh iya. Namanya 4AM. Bener. Kayak terinspirasi dari jam mabar mereka deh. Sama 4AM. kayak ini, online 24, yang pemain Mega, online 24 jam. Oh iya. Bener juga.
Aduh, bisa aja. Padahal 4AM itu kan sebenarnya for angry man ya. Betul, Cocok logi. 4 orang-orang marah ya. 4 orang marah di waktu jam 4 pagi. Ya, cocok logi kembali Cocok terjadi. logi. Oke, dan cocok logi akan masih berlanjut kali ini dari Jimmy, terlihat terspot oleh Mafioso. Ini Mafioso bisa dibilang player yang cukup agresif loh. Betul banget, dia berani untuk nembak ke arah lawan-lawan yang jaraknya cukup jauh. Mungkin kayak mencoba gitu kan mengenai ataupun nge-tag lawannya. Dan sementara ini ya cukup berhasil mengusir orang-orang dari area kekuasaan timnya. Iya, Sehingga bener. orang tahu ada orang di situ, cabut. Bener. Dari tadi loh. Dari tadi. Mau pakai apapun, scope apapun, pokoknya lihat orang tembak aja dulu. Tappingnya udah terus tembakin dan siapa Iya. tahu kena. Bener. Oh, trick shot. Trick shot. Oh nanti dia lompat, muter 360 derajat, tembak sniper ya. Nah, habis itu diedit pakai editor berkelas. Waduh. Cetuk, nggak mungkin. Yang penting, ya. Wah, dan kali ini kita lihat juga dari Lau dengan agresif udah mulai mengusir mundur. PW88 udah kena loh. Hampir aja dikit lagi tapi sayang sekali harus mereload dan masih terus di tapping saja. Betul, itu kalau tiduran kayaknya bakal kenok deh. Dalam posisi dia nge-prone itu mungkin Proning ya? bakal kenok ataupun at least lebih banyak memberikan damage tapi tampaknya Wow. setelah melewati tembak-tembakan jarak jauh, ada tembakan jarak dekat yang dilontarkan oleh tim A1 menemukan 2 pemain tim PW88 itu Triple T dan juga Ice dipulangkan ke arah lobby. Ya bener banget. PW88 berhasil untuk menghindar dari Alpha 7 tapi malah bertemu sama A1. Betul, langsung ditumbangan juga. Kita bakal kayaknya di tim PW88 dengan 2 pemain tersisa. Mereka bakal coba menghindari fight di awal-awal dan bakal coba menyelamatkan posisi mereka dengan placement yang bakal coba dikejar oleh mereka. Yes. Hingga Korpai sama Gewi kali ini ya. Betul. Dan kayaknya mereka nih butuh vehicle sih. Ini kalau misalkan motoran terus sampai akhir bakal sulit buat mereka untuk survive lebih lama lagi. Betul. Oke, dan kalau kita lihat dari statistik alive-nya pun yang terculik baru ada sekitar 5 ya. 5 ya. Kurang lebih 5 orang sepanjang 11 menit pertama kali ini dan dengan zona yang pindah ke arah kanan harusnya bakal numpuk di daerah shelter nantinya. Daerah shelter prison, perbukitan sana. Ya, Itu bakal shelter lumayan bisa. numpuk. Atau enggak orang pada nabrak ke bagian-bagian ini tiang sutet ataupun di bagian ini pemotongan kayu di Ya, daerah utara Milta. betul sekali. Kalau kanan lagi. Betul, di area luar-luar situ kan, Iya. yang open field. Dan kalau kita lihat juga dari Navi kali ini bermain, kayaknya banyak banget tim yang berbeda ya permainannya dari Erangel 2 match yang tadi. Betul. Lebih Biasalah. kalem lagi loh. Makin malam kan. Makin malam ya harusnya semua tim bakal masuk mode lebih tenang. Apalagi tim-tim yang mungkin hari ini belum terlalu maksimal bakal coba bermain pasif untuk coba memaksimalkan poin pada game kali ini. Betul sekali. Mereka butuh poin lebih juga mengingat ini match terakhir dan sementara kalau kita lihat dari area Milta masih ada Konina Power. Mereka belum bergerak loh, masih di tempat yang sama. Farm juga masih diisi oleh Bigetron Red Alliance, bahkan sudah ada kelas Digital Athletics yang menyisir area-area farm kali ini juga. Iya, kita bakal lihat kayak dari permainan tim DA, mereka bakal pindah posisi juga. Dan sementara dari tim DA, mereka masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Dengan poin yang mereka sudah miliki, mereka tinggal melanjutkan konsistensi mereka yang tampaknya zona nggak ke kanan. Tapi ke bagian utara kali ini dan cukup menyulitkan tim-tim lainnya pindah dari bagian selatan, pindah ke bagian utara. Ini bakal jadi pertempuran di daerah Milta, luar Milta dan juga terutama di bagian ini rumah-rumah di atas Milta. Nah ya betul, jadi di bagian checkpoint Milta ya, tempat masuk jembatan kanan itu bakal menjadi titik tempur. Dan kali ini Alpha 7 satu player yang sudah mulai terculik Swagwin di dalam rumah jamur. Bahkan ada para boy dengan order yang sudah mulai menguasai perbukitan. Sena, Texa dan Lau masih berada cukup jauh di belakang, agak sedikit kesulitan untuk melakukan backup nampaknya. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim NVXQF bakal coba untuk menggunakan asap untuk memblok vision lawan, dan Alpha 7 bakal menggunakan high ground advantage mereka untuk coba men-take down tim Nova XQF kali ini. Lihat di kanan pertumpukannya bener-bener wah, rame banget. Itu rame banget bener-bener. Ini udah bakal jadi fight dari semua sisi dan berusaha untuk menjaga high ground sih, terutama bagi tim DA kali ini. Ya betul sekali, dan kita lihat dari Silas kali ini top fragger dari kelas Digital Athletics sudah mulai menjaga juga angle shotnya ke arah Nova. Nova ini bisa bilang dijepit oleh 2 tim. Ada kelas Digital Athletics juga, dan bahkan dari order akan berusaha untuk menyelamatkan temannya Jimmy yang berada di dalam rumah jamur. Betul, resikonya di bom sih itu. Itu paling resiko di bom. Ya betul. Dan order tahu hal itu, makanya coba untuk ngasepin dulu. Minimal ketika dia naik nggak ada nembak-nembakin dia. Nampak kita bakal dari tim DA masih mengunci pergerakan dari tim Nova XKF dan tidak dibiarkan mereka bebas untuk melakukan bahkan revive. Revive aja susah banget. Dan sementara waktu kita bakal lihat beberapa tim lain juga sudah mulai bersiap-siap, mulai menempel juga. Harus di zona keempat kelima ini cukup banyak tim yang mulai bertumbangan. Nah betul sekali. Tapi kita lihat juga di sini Nova masih berusaha untuk survive. Udah selesai aja game-nya, timnya 0.
Oh, nggak jadi. Itu. Tadi muncul 0 kan? Iya makanya gue juga bengong mikir dulu. Gue mikir dulu loh. Cuman gue kayak enggak. Itu kayaknya hal-hal yang tidak diinginkan. Sengaja biar lu seger lagi. Iya. Oke, semangat ya. Let's go teman-teman. Hashtagnya jangan lupa Indo Pride, BTR Win, dan Rising Wolf. Oke. Iya, dan gila Corina Power udah ada satu orang yang tertangkap oleh orang yang sama juga dari Zeus Abeli. Betul. Satu untuk satu. Dan tampaknya BTR juga bakal menggunakan atap-atap mereka ya untuk menjaga posisi mereka. Di lain sisi dia bakal lihat ke arah tim DA, masih ngelok ke arah tim NVXQF. Dan kita bakal pindah ke Aerowolf yang cukup berdekatan dengan tim KP dan juga PW88. Zona pun akan menutup, kita bakal lihat zona akan pindah kemana. Karena ini bakal sangat menentukan tempo permainan. Kalau saya pindah ke kiri atas, kita bakal pertumpukan semua player di bagian perbukitan. Dan bener, ini bakal ngedonat aja. Dan ini bakal menumpuk di kanan di kiri. Bagian atas bakal kosong banget. Iya. Tinggal tergantung 4AM dan juga Navi menyayur dan menampung pergerakan tim lain. Dan kenapa ya, itu 4AM selalu aja dapetin spot yang kayak gak ada orang gitu loh. Dia selalu pinter banget buat memilih jalur rotasi. Entah seperti apa pemikiran mereka, gue juga masih bingung. Dan kali ini kita bakal lihat yang cukup berdekatan. Kali ini ada Corina Power dan juga Aerowolf. Betul, kita bakal lihat Aerowolf masih ngunci juga pergerakan tim KP. Tapi mereka berada di ujung zona, jadi keputusan yang mereka harus ambil sekarang harus cepat. Cabut atau coba nyayur. Nah itu Gue rasa dia. mereka bakal cabut. Kalau Aerowolf bukan tipe yang tim suka terlalu nahan di ujung circle. Mereka lebih suka masuk ke dalam center circle ataupun ke ujung circle lalu montok-montoknya pergerakan tim lain. Mungkin Aerowolf akan langsung cabut. Dia nggak mau mengulang kesalahan yang sama tadi di Vikendi ya, ketika mereka terlalu lama, Sunhawk karena mereka terlalu lama untuk fight dan akhirnya terkena blue zone. Dan kali ini kalau kita lihat dari Gonzo pun masih berusaha untuk di atas bukit ngambil vision tapi nggak jadi, dia turun lagi. Iya, kita bakal lihat dari seorang Zuxi juga masih menggunakan kendaraannya untuk maju mundur mencari informasi terlebih dahulu sebelum dia bakal pindah lagi. Dan tampaknya dari BTR bakal langsung menggunakan kendaraan mereka untuk coba membuka vision kembali dari high ground. Tapi mereka berada di ujung zona, mereka perlu pindah posisi cukup jauh dari area luar farm kali ini ya. Teman-teman yang masih nemenin kita begadang sampai akhir, dari awal sampai akhir masih nonton loh. Betul, dan pasti juga dukungan kalian luar biasa banget. Yes. Dari tadi Beriringan masuknya secara bersamaan, tapi ternyata ada A1 di atas yang mulai menghadang Aerowolf. Dua player dari Aerowolf sudah ditumbangkan dan PW cuek aja lewat masuk. ya lewat aja mumpung semua tim lagi sibuk, langsung diterobosin aja lah. Dan tampaknya dari BTR juga mendapatkan kill tambahan ke arah tim Footballis Aero. Tinggal satu player yang bertahan, Spaw seorang diri bertahan di balik asap dan juga di balik fortingan mobil dia yang sangat minim. Renare harusnya nggak bakal diselamatkan, harusnya Aero tinggal menyisakan 2 pemain lagi kali ini. Iya, ini bakal menjadi malapetaka banget sih buat Aerowolf. Ini kesulitan banget karena banyak sekali tim-tim yang sudah mulai mengunci pergerakan dan ternyata A1 pun satu player berhasil untuk ditangkap. Zeus mendapatkan posisi yang paling enak, nyaman di atas. Dia punya high ground. Dia kalau misalkan mau masuk pun dia masih bisa nyulik-nyulik dulu sedikit demi sedikit supaya jalurnya bersih. Betul, kita bakal lihat dari tim Zeus juga sudah mengunci pergerakan tim A1 yang berada di daerah shelter, pintu shelter. Dan sudah dikunci juga dari high groundnya. Tapi sementara dengan circle yang pindah kayak gini, harusnya banyak yang mulai masuk ke dalam shelternya. Ya. Maksudnya ke bawah, menjaga dalamnya aja. Di ini ya, dikunci pakai mobil. Kunci pakai mobil. Dan berharap sana ke dia. Iya bener banget. Nah dan kita lihat lagi kali ini dari Bigetron dan Aliens kayaknya udah mulai panas juga. Udah dapetin 1 kill. Dia masih berusaha untuk mendapatkan kill-kill lebih lagi. Ada lemparan granat yang dikokang oleh Ryzen tapi belum on point. Masih ada Raum yang bersembunyi di balik smoke. Betul, belum ketahuan posisinya. Tampaknya Ryzen juga masih menebak-nebak. Menerka-nerka di mana posisi seorang Raum. Melempar bom kedua juga belum menyentuh targetnya. Tapi Raum cukup terkunci pergerakannya. Sedangkan lain sisi dari tim FUT mulai ketik down juga. Loot di belakang ke arah lobby. Dari seorang order juga di belakang ke arah lobby. Dan Microboy melempar bom dengan lemparan cukup jauh. Tapi dari seorang Raum sudah ketik down terlebih dahulu. Apakah bakal di finish oleh Ryzen? Yes, diambil, kill secure. Yes, granat dari Ryzen emang bukan main-main. Dan sementara di sisi lain, Clash Digital Athletics berhasil untuk memulangkan Abrupt Slayers di posisi 16. Iya, kita bakal lihat dari tim DA kali ini bakal langsung maju juga ke depan, di mana mereka harus menghajar tim Nova XQF. Kalau mereka pengen mendapatkan tempat yang enak mendapatnya. Yes, dipulangkan ke arah lobby. Jimmy dan kawan-kawan akan pulang di posisi ke-15. Tapi jumlah killnya gak main-main, 6 kill. Ya betul, Clash Digital Athletics sudah mengumpulkan banyak sekali kill di early game kali ini. Karena ketika mereka rotasi, mereka ketemu tim, mereka nggak mundur, mereka tabrak. Betul, dan FUT juga di belakang ke arah lobby dengan posisi 14 dengan total 0 kill pada game kali ini. Sedangkan dari Zeus kali ini mereka perlu mencari cara gimana mereka masuk ke zona. Kan mereka berada di ujung zona, di high ground, dipantau oleh cukup banyak tim. Dan baru mau gerak aja udah sekarat mereka. Iya benar. Dan apalagi dia mobilnya 1 ya.
Wah, 2. 2, oke. Dua. Karena itu numpuk banget gue Wah, langsung BTR. kaget. Free point ke BTR kalau dia sampai maju lurus nabrak ke arah BTR-nya ini karena mereka nggak punya cover sama sekali. Yap, betul. Dan kayaknya bakal di spray down sama Luxi. Tapi sayang sekali angle shotnya tertutup. Ada satu player yang terknockdown dari Zeus di depan sana. Belum terconfirm, tapi ternyata dari tim Secret Meledak Gen. mobilnya. Iya, betul. Tim Secret Gen yang ternyata dapetin kill untuk Zeus. Betul, dan disecure lagi oleh tim RRQ. Sayang banget BTR nggak dapat ya. Karena Iya. tadi kalau dia nabrakin BTR itu free point. Depan-depanan nabrak gitu ya. Benar. Dan tampaknya dari tim Zeus juga bakal dibilang karena lobby secara utuh di posisi ke-13. Yang berarti tim yang memperoleh 0 point placement sudah habis. Betul sekali. Wah, BTR Ryzen berhasil untuk mengamankan satu player dari RRQ dan langsung dipulangkan begitu saja. Betul, kita bakal lihat apakah BTR pada kali ini bisa mendapatkan poin yang maksimal karena masih memiliki 3 anggota mereka dan harus rotasi dengan cukup jauh kali ini di mana Microboy knock dan gak bakal diselamatkan di sisi belakang dari BTR. Bakal langsung maju, terobos aja lah menuju ke bagian Alpha 7 langsung dihajar. Tapi 2 pemain BTR di end berarti dia bakal lihat 2 lawan 2 antara Alpha 7 dan juga Bigetron RA. Yes, betul sekali. Ada Zuxi yang berada di bawah. Ada granat juga sudah diledakkan. Bakal masuk. Zuxi bakal fight dengan Senatex. Apakah berhasil 1 lawan 2 kali ini? Ternyata di backstep. Dan masih ada Ryzen dari belakang. Apakah berhasil juga? Ternyata tidak. Alpha 7 berhasil untuk memulangkan Bigetron Red Alliance. Dan Aerowolf juga pulang kali di posisi ke-10 menyusul BTR yang tumbang di posisi ke-11. Menyisakan 9 tim pada kali ini. Dan semakin panas juga game terakhir di Erangel dengan TS yang tereliminasi juga di posisi ke-8. Tinggal PW88 dan ya tinggal PW88 tim dari Asia Tenggara yang masih bertahan kali ini. Ya, betul. Dimana kalau kita lihat hanya 2 tim saja yang masih lengkap berempat. Lagi-lagi 4AM. Out of the box. Dia ngambil posisi zona yang kosong. Gak ada orang gitu. Betul, emang rapi banget ya permain dari 4AM ya. Dia ngerti aja di mana posisi yang kosong. Iya, kayak bisa ngebaca gitu loh dari garis pesawat sama circle-nya ke arah mana. Dan kali ini mereka akan bergerak secara beriringan, akan bertemu dengan Class Digital Athletics yang udah nungguin aja di dalam circle. Bakal ketangkep atau enggak kita bakal lihat kali ini juga DA yang sudah dapet 5 kill point. Oke, kita bakal lihat dari tim DA juga masih bertahan dengan cukup aman pelan-pelan. Menggunakan fortingan di ujung zona dan masuk ke 4 anggota mereka. Tapi harus berhadapan dengan tim 4AM yang berada di low ground. Agar mereka bisa memastikan keunggulan mereka masuk ke lead circle kali ini ya. Ya, betul. Ini 4AM harus nge-clear DA dulu ya, baru bisa masuk ke dalam Betul. circle. Sama-sama, DA juga harus nge-clear 4AM. Iya. Jadi kita bakal lihat fight yang cukup besar antara kedua tim ini untuk memperebutkan tengah zona. Karena kalau 4AM maju sekarang menuju ke arah zone, mereka bakal terbuka. Sehingga mereka perlu untuk meng-clear DA dulu baru mereka bisa masuk dalam zone dengan aman. Betul, dan mereka juga sama-sama masih lengkap 4 player, jadi secara defensif dan ofensif ini sama gitu loh, rata. Tapi keuntungannya adalah kalau untuk 4AM mereka ada lower ground kali ini. Betul. Dan kita bakal lihat ini juga dari pergerakannya tim 4AM. Mereka pelan-pelan sudah mulai merangkak maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover mereka. Dan dari tim Alpha 7 enak banget. Mereka punya high ground advantage dengan rumah yang mereka miliki kali ini ya. Tapping-tapping, spray juga mulai melontarkan juga oleh Alpha 7 menuju ke bagian Navi. Tapi mereka bakal menghindari fight dan bakal langsung pindah posisi kembali. Iya betul, Navi akan melanjutkan pergerakannya. Tapi hati-hati ada yang di atas sana menangkap pergerakan dari Navi PW88 Corpus. Last man standingnya tapping terus through the smoke. Apakah bisa? Navi sudah terkunci di belakang sana. Old Boy dengan Tixi masih berusaha untuk survive. Tapi zonanya akan bergerak masuk ke fase 7. Betul, kita bakal lihat kali ini zona mulai menutup juga sehingga semua tim perlu bergegas menuju ke arah safe zone. Lemparan asap mulai dilakukan juga oleh tim Alpha 7 Senatex untuk mencoba menyelamatkan posisi dia. Dan sementara dari tim DA masih menggunakan high ground advantage mereka untuk coba fight dengan tim 4AM yang berada di bawah mereka. Lemparan asap, lemparan bom, lemparan molotov mulai lontarkan ke semua arah sisi dalam upaya menemukan targetnya kali ini di balik asap-asap yang sudah di-setup terlebih dahulu. Iya betul sekali, saling menukar utilities kali ini. Tapi ternyata di sisi lain tuh Korpai juga masih berusaha untuk mendapatkan 1 extra kill point. Tersisa 1 lagi dari Navi, masih di lock juga sama Korpai. Dan kita bakal fokus dulu ke layar lebih lebar kali ini. Ada 4AM dan Class Digital Athletics masih gontok-gontokan di pinggiran zona. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan juga dari tim 4AM. Susah untuk maju, susah banget karena mereka harus menembus ke bagian high ground. Yes. Tapi dari tim 4AM kalian juga masih menahan dengan 4 anggota mereka. Tidak akan take down, tidak akan ada yang tumbang juga. Sehingga mereka tinggal wait out, tinggal nunggu sabar aja, tunggu tim-tim lain saling mencederai baru mereka mencari opening. Benar banget. Kecuali DA bisa menemukan mereka terlebih dahulu. Benar banget, tapi kita lihat dulu kali ini Old Boy yang udah di-push oleh Blue Zone masih berusaha untuk fight Korpai lagi healing. This is the moment. Old Boy masih berusaha untuk mencari tapi Korpai ternyata tertangkap. Old Boy lagi-lagi beraksi
dengan one man show-nya. One man show dari Old Boy lagi-lagi menunjukkan bahwa dia salah satu pemain atau bahkan pemain terbaik dari region barat. Tampaknya 4AM kali ini nggak bisa menghindari fight lagi. Mereka harus berhadapan dengan tim DA. Tapi seperti seorang Old Boy menuju ke bagian 4AM. Tapi 4AM yang malah unggul kali ini menghadapi DA. Di mana dua pemain mereka tumbang dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. Tapi Old Boy nggak mau diam, begitu saja spray down dari jarak jauh. Coba menumbangkan lawannya dan zona malah menguntungkan ke arah tim Orange kali ini ya. Iya. Tim Alpha 7. Betul sekali, tim Alpha 7 yang dari tadi anteng aja nggak ngapa-ngapain ternyata diuntungkan oleh zona. Mau nggak mau berarti ini 4AM dengan kelas Digital Athletics harus gontong-gontongan satu sama lain. Atau mereka berusaha untuk nge-split, satu masuk ke dalam circle, satu lagi gontong-gontongan di luar. Betul, harus ada tim 4AM bahkan mengirim orang untuk ini, mengebersihin ujung circle ya, muter-muter di blue zone-nya, di luar blue zone. Ya, karena 4AM satu-satunya tim yang masih berempat ya, Flo ya. Swan dia bakal coba muter ke kiri, bakal membuka vision, bakal menemukan lawannya, tapi belum berhasil menemukan seorang Silas yang ngumpet di balik kendaraan dan akhirnya ditemukan juga dan dipulangkan ke arah lobby. 4AM 4 orang menghadapi Alpha 7 yang hanya memiliki 2 anggota tapi menang secara zona. Iya, betul sekali. Ini PR untuk 4AM hanya gimana caranya dia masuk ke dalam zona. Karena di dalam cuma berdua doang, Alpha 7, Lau dan juga Sena Texa. Dan kita lihat dari Swan sedang merangkak perlahan-lahan. Walaupun mereka percaya diri 4 orang, tapi mereka maunya mainnya bersih, rapi. Itu dia. Mereka nggak mau ambil resiko, nggak mau langsung hajar-hajaran aja. Mereka bakal menggunakan semua utility yang mereka miliki dengan seefektif mungkin. Bahkan mereka menggunakan smoke untuk ngebutain vision dari tim Alpha 7. Wow, gila. Dua-duanya, Lau dan Sena Texa dicicil HP-nya. Sama player-player dari 4AM, bahkan masih berusaha untuk melemparkan utility demi utility lagi. Sok mengokang granatnya ke arah depan, tapi belum berhasil untuk connect ke Lau. Iya, kita bakal lihat dari 4AM juga pelan-pelan bakal maju ke depan tapi belum menemukan celahnya. Blue Zone sudah mulai menghimpit mereka juga, tapi dari Swan lihat perhatikan pergerakan dia mulai memotong dari sisi belakang. Harusnya dia bentar lagi bisa melihat posisi dari Lau kalau dia menghindari asapnya, dan Sena Texa terus melemparnya utility itu menghentikan pergerakan dari tim 4AM. Ya, betul sekali, dan Hasaki blind spray dengan Grozanya berhasil menumbangkan Lau. Langsung di-confirm menjadi kill point dan Sena Texa yang terlihat di depan sana. Winner chicken dinner. Lagi-lagi untuk 4AM. Dengan jumlah kill luar biasa mencapai total 11 kill dan WCD 26